warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinda Imtiaz Anissa. Saya dari Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, semester 5, Prodi D3 Farmasi, kelas 3 Farmasi kelompok E. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang kondisi kulit untuk memenuhi tugas mata kuliah kosmetologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi kulit yang normal. Kondisi kulit yang normal mempunyai ciri-ciri semua pori terbuka, sebum dapat mengalir keluar pori dengan lancar, proses sel kulit mati, rontok dari permukaan kulit terjadi secara teratur. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi kulit. Fungsi kulit ada 6, yaitu fungsi absorpsi, fungsi sensori, fungsi produksi vitamin D, fungsi ekskreksi, fungsi termoregulasi, dan fungsi proteksi. Fungsi absorpsi. Fungsi absorpsi mempunyai dua mekanisme, yaitu secara fisik dan secara kimiawi. Secara fisik, kulit punya celah anatomi. Yang pertama, celah antar sel epidermis, yang kedua celah folikel rambut, dan yang ketiga celah antar sel saluran kelenjar keringat. Kemudian secara kimiawi, proses difusi osmosis hipertonik atau hipotonik. Yang kedua, fungsi sensori. Fungsi sensori menjadi indera perasa. Di dermis, badan Ruffini dingin, badan Krause panas. Di papil dermis, badan taktil Meissner rabaan. Di epidermis, badan Merkel-Renvir rabaan. Yang ketiga, fungsi kulit sebagai produksi vitamin D. Pada kulit terdapat substansi 7-dehidrokolesterol. Vitamin D3 bersama dengan kalsium dan fosfor dibutuhkan dalam perombakan dan pemeliharaan tulang. Yang keempat, fungsi ekskreksi. Kronologi pembentukan keringat, kelenjar keringat mengeluarkan sisa metabolisme seperti NaCl, urea, asam urat, amonia, dan sedikit lemak. Yang kelima, fungsi kulit termoregulasi. Fungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu cara kulit menurunkan suhu dan cara kulit mempertahankan panas. Untuk cara menurunkan suhu, rambut merunduk, hanya sedikit udara hangat yang terperangkap. Pembuluh darah melebar, semakin banyak panas yang dapat dibuang melewati kulit. Keringat diproduksi dan keluar melalui lubang yang disebut pori-pori. Mengering, keringat menggunakan panas dari kulit dan mendinginkan tubuh. Yang kedua, mempertahankan panas. Rambut-rambut berdiri karena otot penegak rambut mengerut, kemudian memperangkap udara hangat. Pembuluh darah menyempit mencegah keluarnya panas dari dalam tubuh. Pada saat menggigil, otot-otot akan bergerak secara otomatis sehingga menghasilkan panas. Terakhir, fungsi kulit proteksi. Dari gangguan eksternal ada 4. Yang pertama, fisik dan mekanik. Yang kedua, bakteri. Yang ketiga, radiasi. Dan yang keempat, kimiawi dengan pH 5,0 sampai 6,6. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hiperpigmentasi kulit. Hiperpigmentasi pada kulit terjadi ketika tubuh memproduksi zat melanin dalam jumlah berlebihan. Melanin sendiri merupakan zat pigmen yang berperan dalam melewati warna kulit tubuh. Bercak gelap pada kulit umumnya bisa timbul di bagian tubuh tertentu, namun bisa juga di seluruh tubuh. Mekanisme pencegahan hiperpigmentasi pada kulit dengan cara kita bisa mengontrol biosintesis melanin dengan menghambat kerja L-dopa dan tirosinase yang pada akhirnya dapat menghambat hiperpigmentasi kulit itu sendiri. Bahan alamnya lidah buaya, ekstrak teh hijau, dan ekstrak anggrek. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya jerawat. Proses terjadinya jerawat ada 3. Yang pertama, muncul mikromedo akibat timbunan sel kulit mati dan sebum. Sebum diproduksi terus-menerus oleh kelenjar sebasea dan dikeluarkan melalui saluran pada folikel rambut menuju pori. Kelenjar sebasea paling banyak pada wajah,
punggung, dada, dan bahu. Dipengaruhi oleh hormon androgen. Jika produksi sebum dan kapasitas saluran tidak seimbang, terjadi sumbatan sebum dan pada folikel rambut diikuti inflamasi. Pada lelaki dipengaruhi oleh testosteron dan pada perempuan LH menjelang ovulasi. Dampaknya dapat dilihat 2-7 hari sebelum menstruasi. Yang kedua, komedo muncul akibat sumbatan yang semakin membesar. Normal, kulit mengalami keratinisasi. Terjadi kelainan, sel kulit mati yang lepas cenderung menempel satu sama lain sehingga muncul komedo. Yang selanjutnya, muncul papul atau pistul yang diikuti radang dan koloni Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes, flora normal kulit. Adanya sebum, koloni Propionibacterium acnes berkumpul di folikel rambut. Saluran tersumbat, minim oksigen. Kondisi tersebut disukai oleh Propionibacterium acnes. Propionibacterium acnes mencerna trigliserida pada sebum dan menghasilkan asam lemak bebas dan peradang. Selanjutnya, mekanisme pencegahan jerawat dan contoh bahan alamnya. Yang pertama, kunyit, daun mimba, dan temulawak memiliki aktivitas untuk menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes. Jahe memiliki aktivitas antibakteri terhadap Propionibacterium acnes. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.